TPPO, Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Ada beberapa jenis mengenai kejahatan perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia, yaitu kejahatan perdagangan perempuan dan kejahatan perdagangan anak. Bentuk-bentuk tindak perdagangan orang yang umum terjadi yaitu yang pertama, eksploitasi seks, pembantu rumah tangga, penari dan penghibur, buruh anak, dan perdagangan organ tubuh manusia. Ciri-ciri umum kelompok perdagangan orang yang pertama adalah adanya rekrutmen, bujuk rayu, ganti rugi, penipuan, pemalsuan identitas, jeratan lilitan hutang, pengengkangan, penyekapan, penindasan, intimidasi, ancaman kekerasan, dan pemerasan fisik seks. Yang kedua, pelaku human trafficking biasanya berupa orang terdekat seperti paman, bibi, tante, tetangga, atau kenalan di kampung. Yang ketiga, korban berkelompok. Jika banyak korban yang direkrut dan dalam kondisi kebingungan, ketakutan, dan depresi. Yang keempat, korban ditempatkan di rumah atau bangunan yang tertutup dan tidak bisa didatangi oleh orang lain atau masyarakat, tempat tinggal tersembunyi atau dirahasiakan. Yang kelima, korban tidak memiliki cukup uang sehingga sulit untuk pulang ke daerah asal. Yang keenam, sulit dan takut berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, dampak dari korban human trafficking. Para korban human trafficking telah mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan. Banyak dampak negatif yang mereka alami. Dampaknya tidak hanya dalam bentuk fisik seperti luka, cacat, ataupun meninggal, tapi bagi mereka yang terkena pelecehan seksual atau kekerasan dapat mengakibatkan hal buruk dari segi psikologis jika segera tidak ditangani. Tentu akan ada dampak pada mental mereka yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Dampak psikologis merupakan luka permanen bagi korban human trafficking daripada dampak yang ditimbulkan dalam hal fisik. Mereka mengalami stres, trauma, bahkan depresi setelah apa yang mereka alami. Rasa takut akan sering muncul pada diri korban. Ciri lain yang tampak adalah korban terkadang berpikir untuk bunuh diri. Kepercayaan dan harga diri yang kurang, selalu merasa bersalah, merasa takut, merasa ketakutan, sering bermimpi buruk, kehilangan harga diri, kehilangan kontrol atas diri sendiri, apalagi biasanya korban human trafficking disuntikan narkoba oleh pelaku. Tidak hanya dampak psikologis yang dialami korban, ada pula dampak yang dialami korban. Beberapa hal lain yaitu korban menjadi lebih terkucilkan, depresi seperti gangguan jiwa berat, putus asa dan hilang harapan, terganggunya fungsi reproduksi dikarenakan eksploitasi pekerja seks, kehamilan yang tidak diinginkan, terinfeksi penyakit kelamin HIV/AIDS, kematian bagi si korban dikarenakan mendapat kekerasan, adanya rasa malu yang dialami oleh keluarga korban, dan merasa adanya pandangan negatif oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya, tips-tips untuk menghindari kasus human trafficking. Yang pertama, dari pihak pemerintah diharapkan membuka lapangan pekerjaan, melakukan sosialisasi tentang bahayanya human trafficking. Yang ketiga, membuat kebijakan atau peraturan untuk mengurangi angka perdagangan orang. Yang kedua, dari individu atau korban. Yang pertama, korban harus mencari tahu agar tidak terjerumus. Yang kedua, memiliki skill atau keahlian untuk bertahan hidup. Yang ketiga, mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang keempat, menjalin hubungan baik dengan sesama. Yang kelima, membangun karakter seperti tangguh, mandiri, dan tidak mudah terpengaruh. Selanjutnya, tanda-tanda mengenal orang yang akan terjerumus dalam kasus human trafficking. Yang pertama itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu ketiga unsur terjadinya human trafficking. Yang pertama itu, proses atau tindakan. Seperti tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan. Yang kedua itu cara.
seperti ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjaratan utang atau pemberi bayaran. Yang ketiga itu eksploitasi. Itu seperti pelacuran, kerja paksa, perbudakan atau serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, memindahkan atau mentransplantasi organ tubuh, memanfaatkan tenaga atau kemampuan. Sekian dan terima kasih.